Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirpan Sidik, NPM 1921911014 dari kelas 2 Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang materi kebutuhan gizi. Yang pertama yaitu ada definisi gizi. Menurut Cakrawati dan Mustika pada tahun 2014, energi adalah zat yang diperlukan makhluk hidup untuk mempertahankan hidup, menunjang pertumbuhan, dan melakukan aktivitas gerak. Dengan kata lain, energi diperlukan di berbagai proses di dalam tubuh, sehingga pada akhirnya dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk manfaat energi, menurut Beck pada tahun 2000 dia mengemukakan 4 manfaat energi. Yang pertama, energi dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Yang kedua, energi dibutuhkan untuk proses mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga, digunakan untuk gerakan otot tak sadar seperti berkedip dan bernapas. Dan yang terakhir yaitu gerakan otot sadar. Contohnya seperti mengambil barang, berlari, melompat, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua yaitu ada energi di dalam tubuh. Tubuh membutuhkan energi agar setiap organ tubuh berfungsi dengan baik. Energi dihasilkan melalui proses metabolisme tubuh dengan cara mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dengan adanya energi, kita dapat menjalani atau menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, bekerja, dan berolahraga. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang kita konsumsi menjadi sebuah energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Beberapa fungsi tubuh yang dipengaruhi oleh beberapa proses metabolisme adalah bernapas, mencerna makanan, mengalirkan darah, memperbaiki dan memperbaharui sel, mengendalikan suhu tubuh, memicu kontraksi otot, menghilangkan limbah melalui urin atau feses, serta menjaga fungsi otak dan saraf. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada cara kerja metabolisme. Metabolisme tubuh bekerja melalui dua proses yaitu katabolisme dan anabolisme yang berlangsung secara bersamaan. Yang pertama yaitu ada katabolisme. Katabolisme adalah proses pengolahan atau pemecahan nutrisi serta pembakaran kalori dari makanan untuk kemudian digunakan oleh tubuh sebagai energi. Melalui proses metabolisme, kandungan protein di dalam makanan dan minuman akan diubah menjadi asam amino, lemak diubah menjadi asam laktat, dan karbohidrat akan diubah menjadi gula sederhana atau glukosa. Yang selanjutnya, tubuh akan menggunakan gula, asam amino, dan asam lemak sebagai sumber energi saat dibutuhkan. Nah, zat-zat tersebut diserap dari sistem pencernaan ke dalam darah dan didistribusikan ke sel-sel tubuh. Proses metabolisme gula menjadi energi disebut glikolisis. Nah, yang selanjutnya itu ada anabolisme. Anabolisme merupakan proses memperbarui atau memperbaiki sel-sel tubuh melalui pembakaran kalori menggunakan energi yang dihasilkan melalui proses katabolisme. Jika kita mengkonsumsi lebih banyak kalori dari makanan atau minuman, maka tubuh akan menyimpan kelebihan energi yang dihasilkan sebagai jaringan lemak. Energi mekanik atau yang dikaitkan dengan energi kontraksi otot yang dengan berbagai jenis olahraga aktivitas fisik dapat memicu tubuh untuk membakar lebih banyak energi, terlebih bila olahraga dilakukan secara rutin. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada sistem energi. Yang pertama, sistem energi aerobik. Sistem aerobik dibutuhkan untuk intensitas rendah, dilakukan di dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit. Dilakukan dengan cara pemecahan karbohidrat
lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Dan yang kedua yaitu ada sistem anaerobik yang terbagi dalam dua bagian, yaitu alaktik dan laktik. Sistem alaktik menyediakan siap energi pakai yang diperlukan untuk aktivitas fisik dengan intensitas tinggi yang bersumber dari pemecahan ATP dan PC di dalam jaringan otot. Sedangkan laktik dipakai setelah alaktik habis atau sudah tidak bisa menyediakan energi yang cukup. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh perhitungan kebutuhan energi berdasarkan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan atau sudah mencatat ya aktivitas saya. Saya berusia 21 tahun. Berat badan saya kira-kira 60 kilo. Dan tinggi badan saya 160. Saya adalah seorang mahasiswa aktif. Dan saya juga sebagai atlet bulu tangkis. Aktivitas yang saya lakukan adalah latihan fisik selama 3 kali seminggu, yaitu pada hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Kemudian ada aktivitas lain yaitu berupa lari kecil ya dengan kecepatan 7 menit per kilo. Berarti 1 menitnya 7 menit sekitar 1 kilo. Setiap latihan berlangsung selama 1 jam. Setelah itu saya juga berlatih bulu tangkis selama 2 kali seminggu. Setiap latihan berlangsung selama 1 jam. Nah, kira-kira berapa hitungan kalori yang saya butuhkan? Yang pertama yaitu tahap pertama ya, kita menghitung IMT dengan cara rumusnya berat badan dibagi tinggi badan. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa berat badan saya itu 60 dibagi tinggi badan yaitu 160. Nah, nanti keluar hasilnya yaitu 23,4. Dalam artian bisa dikatakan sebagai normal ya. Nah, kemudian lanjut ke tahap kedua yaitu kita mencari BMR dengan cara di sini saya akan mendapatkan angka 15,3 ya. 15,3 itu ada di tabel, kemudian dikalikan dengan berat badan ditambah 679. Nah, itu angkanya ada di tabel juga. Kemudian nanti akan keluar hasil 1597 kalori. Nah, untuk BMR. Nah, kemudian kita tahap ketiga itu menghitung SDA. Caranya dengan hasil dari BMR tadi ditambah SDA, berarti rumusnya itu 10%. Jadi 1597 dikali 10% yang artinya hasilnya 159,7. Nah, untuk tahap keempat yaitu ada energi fisik ya. Cara mencarinya yaitu aktivitas fisik dikali BMR ditambah SDA. Aktivitas fisiknya itu 1,7. Ada di tabel juga. BMR-nya tadi ada 1597 ditambah 159,7. Nanti akan keluar hasilnya 2986 kalori. Nah, untuk yang kelima tahap 5 yaitu energi latihan. Tadi kan ada dua aktivitas yang saya lakukan. Yang pertama itu ada lari selama 7 menit per kilo, berarti 3 kali 60 menit dikali 6 kalori. 6 kalori itu didapatkan dari tabel yang ada di tahap 5. Sehingga nantinya akan muncul angka 1080 kalori per gram. Nah, aktivitas yang kedua yaitu ada latihan bulu tangkis.
Saya melakukannya 2 kali dalam seminggu, dikali 60 menit, dikali 9. Nah, 9 kalori itu didapatkan di tabel. Tabel yang tahap 5. Sehingga nantinya keluar muncul angka yang sama, kebetulan sama ya, yaitu 1080 kalori per gram. Nah, untuk keseluruhannya berarti energi latihan totalnya dibagi per minggu. 1080 dikali 2 dibagi 7. Nah, hasilnya berarti 308 kalori per hari. Sehingga 308 kalori itu saya perlukan untuk 1 hari. Jadi jika untuk mendapatkan hasil kalorinya itu selama 1 minggu bisa dikalikan. Tadi ada aktivitas fisik ditambah 308 itu yang tadi dari tahap 5, sehingga 2986 ditambah 308 sama dengan 3294 kalori. Nah, itu kebutuhan kalori yang saya perlukan dalam sehari-hari. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim ditambahkan foto hasil penghitungan jumlah kalorinya. Terima kasih.